Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Eh, Hari ini kami akan membahas tentang demokrasi Pancasila. Sebuah sistem yang bukan hanya soal pemilu atau voting, tapi lebih dari itu. Demokrasi Pancasila adalah cara Indonesia menemukan bentuk pemerintahannya sendiri yang berakar dari nilai-nilai yang sudah lama hidup di tengah masyarakat kita. Next, boleh? Oke. Yap. Nah, fondasi nilai-nilai luhur Pancasila. Demokrasi Pancasila lahir dari 5 sila yang kita hafal sejak kecil. Tapi sering kita lupa betapa dalamnya makna di balik itu. Sistem ini bukan sekedar mekanisme memilih pemimpin. Ini adalah kerangka etis. Artinya, ada nilai-nilai yang mengarahkan bagaimana kita mengambil keputusan bersama. Yang paling khas dari demokrasi kita adalah musyawarah mufakat dan semangat kekeluargaan. Bukan siapa yang paling banyak suara yang menang, tapi bagaimana kita bisa sampai pada kesepakatan yang semua pihak bisa terima. Ini yang membedakan demokrasi kita dengan demokrasi liberal ala Barat. Selanjutnya ada prinsip inti demokrasi Pancasila. Nah, ada 4 prinsip utama yang menopang demokrasi Pancasila ini. Ada yang pertama yaitu kedaulatan rakyat, yang kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat, yang dijalankan lewat lembaga seperti MPR dan pemilu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua ada musyawarah mufakat. Nah, keputusan yang dicapai dari musyawarah mufakat ini dicapai bukan dengan voting, namun dengan dialog dan kompromis. Suara minoritas di sini tetap didengar ya adik-adik, nggak seperti Winda. Nah, yang ketiga ada perlindungan HAM. Aduh, sorry. Semua warga negara dijamin hak-hak dasarnya. Nah, termasuk juga minoritas yang seringkali itu rentan ya, teman-teman. Dan yang terakhir atau yang keempat ada keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, kebebasan itu ada, tapi selalu beriringan dengan tanggung jawab. Nah, kebebasan yang kita gunakan tidak boleh mengorbankan kepentingan orang lain, teman-teman. Tidak boleh egois ya adik-adik. Next slide. Ada evolusi dan penerapan dalam ketatanegaraan. Demokrasi Pancasila tidak langsung jadi seperti sekarang. Ada perjalanan panjang dari era sebelum kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, sampai Reformasi 1998. Pasca ini adalah titik balik besar, Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen untuk memperkuat checks and balance. Kita mulai punya pemilu langsung, rakyat sendiri yang memilih presiden dan wakil rakyat, bukan lagi lewat MPR. Desentralisasi juga memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk menguasai urusannya sendiri. Tapi tentu saja masih ada tantangan seperti politik uang, disinformasi di media sosial, dan rendahnya literasi politik masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Nextnya, Nah, nanti selanjutnya ada demokrasi sebagai cerminan bangsa. Nah, jadi demokrasi Pancasila itu bukan hanya soal sistem pemerintahan. Ini adalah etika publik, panduan tentang bagaimana kita harus bersikap sebagai warga negara yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Visinya jelas, pemerintahan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat, praktiknya musyawarah, partisipasi aktif, dan pengawasan publik. Nah, tindakan nyatanya yaitu meningkatkan literasi politik, mencegah korupsi, dan memperkuat institusi. Langkah ke depan yang perlu kita bersama adalah pendidikan kewarganegaraan yang kuat dan mekanisme akuntabilitas yang nyata, supaya demokrasi Pancasila bukan hanya kata-kata di atas kertas, tapi benar-benar hidup di keseharian kita. Terima kasih. Sekian dari kasih. kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.